semuanya, perkenalkan nama aku Estrina Septiani Siagian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku hari ke-16 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah, aku masuk hari ini dinas pagi pukul 7 sampai jam 2 siang, tapi aku udah di rumah sakit jam 6.45. Lanjut aja ke videonya. Jadi aku masuk pagi, jam pertama jam 7 aku lanjut operan untuk melakukan penulisan data-data pasien, terus lanjut untuk keliling mengecek pasien bersama kakak perawatnya. Terus aku seperti biasa melakukan tindakan TTV setiap paginya, tanda-tanda vital, nadinya semuanya, pokoknya tensinya, nadinya, suhunya, pernafasannya, dan lain sebagainya. Lanjut untuk disalin ke buku TTV kakak perawatnya. Lanjut juga aku ada tindakan observasi melepas kantung darah pasien. Jadi ada pasien yang mencet tombol, terus dia bilang kalau misalnya dia kalau mau minum tuh pasti harus ditutup dulu kantung darahnya. Aku gak ngerti juga sih, pokoknya itu yang kayak nancap masuk ke dalam hidupnya tuh, bukan NGT, cuman pokoknya itu kayak kata kakaknya sih itu namanya kantung darah, dan aku gak ngerti juga sih. Akhirnya karena aku gak bisa dan aku takut kan, aku langsung ke nurse station kayak, kak ada yang minta tolong buat nutup ininya kak, yang selang di hidungnya. Terus kata kakaknya oh iya, terus kakaknya langsung ke situ. Terus aku ngeliat kakaknya dan aku nanya, kak itu apa gitu. Kata kakaknya ini kantung darah deh gitu. Terus akhirnya kakaknya nyuruh buat aku fotoin kantung darahnya pakai HP dia, karena kan aku nggak boleh megang HP waktu PKL. Pokoknya sepanjang PKL setiap harinya aku nggak bakal megang HP sama sekali kecuali waktu istirahat. Terus udah kan kakaknya foto, terus aku jadi tahu kalau misalnya cara nutup kantung darah tuh kayak gitu. Lanjut juga aku ada membenahi tetesan infus pasien yang macet. Jadi ada pasien yang mencet tombol, terus katanya tetesan infusnya nggak keluar, jadi aku benerin dan akhirnya lancar lagi. Lanjut untuk disuruh kakaknya meminta infus set ke ruang farmasi. Terus aku ada melakukan tindakan perbedaan untuk pasien baru atau enggak pasien yang udah pulang harus dibersihin dulu tempat tidurnya. Terus aku juga ada mengobservasi, membenahi infus yang bocor. Jadi ada pasien yang mencet tombol juga, terus ternyata infusnya tuh bocor sampai kayak netes-netes di tempat tidurnya. Terus aku langsung bilang ke kakaknya, terus kakaknya langsung samperin ke situ dan kakaknya ngelakuin tindakan membenahi infusnya sampai nggak bocor, netes-netes lagi. Dan aku kira tahu oh gitu caranya ngebenerin infus yang kayak netes, ngerembes gitu sampai kayak kena spraynya. Nah abis kena spraynya gitu kan basah ya guys, terus aku inisiatif kayak nawarin tempat tidurnya diganti spraynya biar kayak pasiennya tuh nyaman, karena kan kalau misalnya bocor kayak gitu terus basah kan gak enak ditidurin. Jadi aku bilang kayak gini, ibu apakah mau diganti spraynya. Ternyata ibunya mau, dan kayak ibunya juga bilang makasih karena udah digantiin. Itu juga disuruh kakaknya juga sih guys, diingetin supaya pasiennya juga tetap nyaman. Terus selanjutnya aku ada melakukan tindakan membantu memasang pampers. Jadi temen aku yang melakukan tindakan itu ke ibu-ibu yang hitungannya udah lansia di ruangan 324. Itu tuh temen aku lagi melakukan ngebersihin pampers gitu kan, diganti gitu pampersnya yang udah kotor ke pampers baru. Terus aku bantuin juga sekalian masang pampers ibu tersebut bersama teman rekan PKL aku. Itu aku ngebantuin dia sih. Terus lanjut untuk tindakan terakhir aku ada observasi pemasangan infus. Tapi pemasangan infusnya gagal karena kakak perawatnya itu susah banget buat nyari nadinya guys yang masih bagus, karena tangan sebelah sini bapak tersebut itu lagi terpasang alat gitu di dalam tangannya dan itu nggak boleh buat diinfus. Dan sebelah sini adalah tangan yang bisa diinfus, tapi semuanya udah bengkak, sudah lebam, sudah banyak yang bekas diinfus. Jadi susah banget kan buat nyari nadi yang bener-bener bagus dan bener-bener bisa buat diinfus. Jadi kakak perawatnya udah nyoba 3 kali buat infus pasien tersebut dan hasilnya nggak ada yang bagus dan nadinya nggak bisa buat diinfus. Karena kan kalau misalnya nadi yang bisa diinfus pas lagi disuntik itu dia bakal keluar darah ke dalam suntikannya itu kan, atau jarum infus itu. Tapi semuanya gagal, 3 kali itu gagal. Dan kakaknya bilang kalau misalnya yaudah nanti saya datang kembali melakukan tindakan ini lagi waktu selesai makan siang, sambil tangannya diolahragain biar tangannya lebih relax, lebih gampang buat diinfus ke depannya gitu.
Udah guys, oh ya BTW aku mau cerita waktu pemasangan pampers ini aku kan dibantu sama temen aku membantu temen aku. Nah itu keluarga pasien tuh bilang makasih, dan juga dia ngasih makanan ke aku, dan itu makanannya bakwan. Terus kayak aku udah nolak kan, terus tapi pasiennya tetap ngasih. Yaudah akhirnya aku kasih ke kakaknya, terus kakaknya bilang yaudah deh taruh di belakang aja. Dan itu tuh belakang maksudnya itu tuh nurse station, sampingnya ada ruangan gitu, itu tempat biasanya perawat naro barang-barang atau enggak tempat naro makanan. Pokoknya di situ ada dispenser, ada meja, ada makanan gitu-gitu. Akhirnya aku taruh di situ, tapi aku nggak makan sih guys pokoknya. Nah, dan itu observasi dan itu tindakan terakhir aku memasangkan infus, tapi yang gagal itu karena nadinya susah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.